Sejarah nama Sunda pada Kerajaan Sunda. Berdasarkan fakta sejarah bahwa Kerajaan Sunda adalah pemecahan dari Kerajaan Tarumanegara pada tahun 670 Masehi. Di tahun 679 Masehi, Tarusbawa Raja pertama Kerajaan Sunda memberikan mandat kepada bawahannya untuk memberitahukan informasi tentang pengangkatan dirinya sebagai raja di Kerajaan Sunda. Tarusbawa sendiri diangkat menjadi seorang raja pada tanggal 9 bagian terang bulan Jesta tahun 591 Saka. Nama Sunda yang terdapat pada sebuah kerajaan tercatat dalam dua batu prasasti. Kedua batu itu ditemukan di lokasi yang berbeda, yaitu di daerah Bogor dan di daerah Sukabumi. Batu prasasti pertama ditemukan di Kampung Pasir Muara, tepatnya di pinggiran persawahan yang tidak jauh dari lokasi prasasti Telapak Gajah. Batu prasasti tersebut memiliki sebuah tulisan atau kalimat yang berisi 4 baris. Kemudian Bos menerjemahkan kalimat pada batu prasasti itu. Ini tanda ucapan rakrian juru pengambat alam tahun Saka Kawi Haji 8 Panca 5 Pasagi 4. Pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Untuk membaca angka tahunnya dibaca dari kanan ke kiri karena angka tahunnya memiliki corak sangkala. Dengan demikian, pembuatan prasasti tersebut pada tahun 458 Saka atau 536 Masehi. Dalam batu prasasti yang kedua terdapat gambar sepasang telapak kaki gajah dan terdapat tulisan yang berisi seperti di layar. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti kedua jejak telapak kaki adalah jejak kaki gajah yang cemerlang seperti Airawata, kepunyaan penguasa Tarumanegara yang jaya dan berkuasa. Airawata dalam mitologi Hindu adalah nama gajah yang ditunggangi Batara Indra. Sejarah terbentuknya Kerajaan Sunda. Sebelum terjadi pemecahan, Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Linggawarman. Dalam masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara hanya ada 12 orang yang memimpin kerajaan tersebut. Di tahun 669 Masehi, raja terakhir Kerajaan Tarumanegara yaitu Linggawarman, kedudukannya digantikan oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Di tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Penggantian nama itu membuat Pretikandayun, pendiri Kerajaan Galuh, memisahkan negaranya dari kekuasaan atau kepemimpinan Tarusbawa. Pretikandayun adalah seorang putra Galuh menikah dengan seorang putri yang bernama Parwati. Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Setelah terjadi pemecahan, Tarusbawa kemudian mendirikan atau membangun ibu kota kerajaan baru yang terletak di daerah pedalaman dekat hulu sungai Cipakancilan. Masa pemerintahan Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa hanya sampai pada tahun 723 Masehi. Peninggalan Kerajaan Sunda yaitu Prasasti Cikapundung pada tanggal 8 Oktober 2010 yang ditemukan warga di sekitar Sungai Cikapundung. Batu prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14. Pada batu prasasti Cikapundung terdapat sebuah tulisan dengan huruf Sunda kuno dan gambar telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Prasasti Pasir Datar. Tahun 1872 menjadi tahun ditemukannya Prasasti Pasir Datar. Prasasti Pasir Datar ditemukan di Cisande, Sukabumi, atau lebih tepatnya ditemukan di perkebunan kopi di Pasir Datar. Untuk menjaga keasliannya, prasasti ini dipindah dan disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Huludayu. Prasasti Huludayu terletak di pertengahan sawah di Kampung Huludayu, Desa Cikalahang, Kecamatan Sumber. Prasasti Ulubelu. Prasasti Ulubelu diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Tahun 1936, prasasti ini ditemukan di Ulubelu berada di Desa Rebang Punggung, Kota Agung, Lampung. Prasasti Ulubelu berisi tentang sebuah mantra permintaan tolong kepada dewa-dewa utama yaitu Batara Guru, Brahma, dan Wisnu.